Berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Beliau dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priayi, dan bermacam-macam tuduhan lain. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Osvia Magelang, yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priayi. Bahkan, ada pula orang yang hendak membunuhnya, namun beliau berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita, dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air, bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tanggal 1 Agustus tahun 1868 sampai 23 Februari tahun 1923, lahir dengan nama Muhammad Darwis, adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia, yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara, dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta, dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim, yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara, yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fatlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik atau Jatinom, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Nasab dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, bersambung kepada Nabi Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Makkah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai belajar agama dengan melandaskan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Makkah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Hatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan pendiri Perti, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan untuk mencapai cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan, dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Beliau ingin mengajak umat Islam Indonesia, untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November tahun 1912, dan sejak awal Dahlan telah menetapkan, bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat, dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Sehingga dia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Beliau dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priayi, dan bermacam-macam tuduhan lain. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Osvia Magelang,
yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan, ada pula orang yang hendak membunuhnya, namun beliau berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita, dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air, bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Pada tanggal 20 Desember tahun 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus tahun 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta, dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia Belanda, timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini, maka dari itu kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, Imogiri dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya, dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tablik Fatonah, SATF, yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri, beliau menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Berbagai perkumpulan dan jamaah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, di antaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Hayatul Qulub, Pria Utama, Dewan Islam, Taharatul Qulub, Taharatul Aba, Ta'awanu Alal Biri, Ta'ruf Bima Kanu Wal Fajri, Wal Asri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Muqtadi. Dahlan juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain, seperti Pastur Van Lith pada tahun 1914 sampai tahun 1918. Van Lith adalah pastur pertama yang diajak dialog oleh Dahlan. Pastur Van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu Kiai Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan, dengan mengadakan tablik ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya, untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei tahun 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda, untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 2 September tahun 1921. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah, untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, sekali dalam setahun, yang saat itu dipakai istilah Allgemeine Vergadering atau persidangan umum. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, beliau juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil, dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Sepulang dari Makkah, beliau menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Dahlan mendapat 6 orang anak yaitu Johanna, Siraj Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahara. Di samping itu, Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Dia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik ajengan Penghulu, Cianjur yang bernama Dandana. Dia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta. Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan,
dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia, melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional, dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam, untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah, yang masih harus belajar dan berbuat. 2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat, dengan dasar iman dan Islam. 3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial, dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam. 4. Dengan organisasinya, Muhammadiyah Bagian Wanita, Aisyah, telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia, untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria. Kisah hidup dan perjuangan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Pencerah, 2010, yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini juga bercerita tentang perjuangan dan semangat patriotisme anak muda, dalam merepresentasikan pemikiran-pemikirannya yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu, dengan latar belakang suasana kebangkitan nasional. Cukup sekian kisah dari Kiai Ahmad Dahlan kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Salam hangat dari kami dan wassalam.